Saudara, saya mau katakan kalau orang hidup dalam kemurahan Tuhan, dia setiap hari akan menerima kemurahan Tuhan. Saudara akan melihat sesuatu yang di depan saudara, yang saudara hadapi apapun, Tuhan memberi kemurahan. Orang lain sukar, Anda mudah. Orang lain tidak bisa, kamu bisa. Karena itu kemurahan Tuhan. Kamu dispesialkan. Orang yang dispesialkan Tuhan itu karena dia hidup dalam kemurahannya. Belas kasih Tuhan. Sekarang saya akan sampaikan Bapak Ibu Saudara pesan Tuhan. Sore hari ini melanjutkan yang tadi pagi, yaitu mengerti dan mengalami anugerah Tuhan. Silakan saudara mendengarkan yang pagi. Yang pertama, arti anugerah Tuhan adalah kesempatan untuk hidup. Saya sudah jelaskan panjang lebar, saudara silakan mendengarkan. Ada beberapa kesaksian-kesaksian. Saya dengarkan sampai jam 2 lebih saya di rumah. Dan saya pun diberkati. Ya, mendengar kesaksian Pak Yan juga, harusnya mati tapi hidup. Nah, sore hari ini saya lanjutkan. Yang kedua, anugerah itu artinya kemurahan. Katakan bersama saya, kemurahan. Ketika tadi pagi saya jelaskan bahwa saudara mengerti bahwa anugerah Tuhan itu adalah kesempatan untuk hidup, maka respon saudara adalah bayar nyawa, bayar harga. Dan anugerah Tuhan sore hari ini kita mengerti adalah kemurahan. Apa arti kemurahan? Kenapa saya harus menyampaikan pengertian tentang anugerah Tuhan? Saudara harus mengerti dan mengalami. Bukan cuma mengerti saja. Apalagi pengertian sekarang hyper grace. Hyper grace bagaimana? Oh, hyper grace itu Pak, mau pakai pakaian pelacur lah, mau LGBT lah, mau ndak ke gereja, mau ndak pengajaran, ndak doa malam. Oh, Tuhan mengasihi saya. Nah, itu Tuhan Yesus palsu, saya bilang. Meskipun saya berbuat dosa Pak, Tuhan mengasihi saya. Siapa yang bilang? Tuhan yang mana? Cap apa? Meskipun saya tidak ke gereja Pak, Tuhan mengasihi saya. Meskipun saya merokok, minum-minum, ganja, kasih Tuhan lebih daripada dosa saya. Ini kan ngawur nih. Silakan. Karena yang saya pelajari bahwa kasih karunia Tuhan tidak menghasilkan orang yang melakukan dosa. Tidak. Tapi menghasilkan orang yang mau hidup kudus dan saleh, berkenan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Justru orang yang mengerti kasih karunia, orang ini akan berubah. Saudara, kemurahan itu bukan murahan. Kemurahan itu bukan murahan. Coba kunci G, Rudi. Saudara, orang menganggap kasih karunia Tuhan murah, saudara. Tidak. Keselamatan itu gratis, siapa bilang? Gratis mana? Di dunia nggak ada yang gratis. Keselamatan nggak gratis. Ada yang bayar. Jadi harganya ada. Tolong keyboardnya. Ayo. Keyboard. Rudi. Jadi saudara jangan pikir kalau saudara mengerti anugerah yang sudah baptis. Ya. Ini gak main-main saudara. Bukan murah. Anugerah itu tidak murahan tapi mahal sekali. Seharga apa? Darah Tuhan Yesus. Kalau ada orang berikan nyawa buat saudara, supaya saudara hidup. Bukankah hidup saudara itu berharga? Yesaya 43. Ayat ke-4. Baca sama-sama. Oleh karena engkau apa? Berharga di mataku. Dia saudara. Orang kalau ngerti anugerah, hidupnya ada harganya. Jangan satu pun engkau tidak dihargai. Kenapa kita tidak dihargai? Karena kita murahan. Kenapa kita murahan? Karena kita tidak pernah menghormati pengorbanan Tuhan Yesus. Sejak tahun 98, saya tahu hidup saya berharga. Bukan cuma di mata Tuhan, di mata manusia pun dia memandang engkau berharga. Bukan cuma berharga, engkau mulia. Amin. Mulia saudara bukan pada ijazahmu,
Muliamu bukan pada depositomu. Muliamu bukan ada pada pangkatmu, kedudukanmu. Tapi kemuliaan saudara, mulia saudara, hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Dia lebih mulia dari semuanya. Kalau saudara tidak pernah memahami hal ini, maka saudara akan menjadi pribadi yang sama dengan dunia. Apa bedanya saudara terima Tuhan Yesus? Saya beda saudara, karena saya tahu alat ini, aku berharga. Kalau saudara mau dihargai orang, hargai hidupmu. Kalau saudara mau dimuliakan orang, muliakan hidupmu. Itu kuncinya. Jaga hidupmu. Enggak main-main. Hidup kita akan rusak. Satu, dengan uang. Itu rusak. Dua, kenajisan. Rusak. Dua ini menyebabkan saudara tidak pernah dihargai. Kalau saudara menang atas dua ini, ya, saudara menjadi orang yang dimuliakan. Dan Tuhan berkata, aku mengasihi engkau. Wah, dikasih saudara. Orang kalau tahu dirinya dikasih gimana? Senang gak? Coba saya kasih waktu 1 jam ya, renungkan sebentar. Oh, kelamaan Pak. Coba dikasih. Pernah dikasih enggak? Pernah dicintai enggak? Nelly pernah enggak? Seneng enggak dicintai? Saudara, saya mau katakan Allahku mengasihi saudara. Tuhanku mengasihi saudara. Engkau akan berbeda, engkau akan berbeda, engkau akan berbeda. Dicintai itu senang saudara. Kenapa ada orang bunuh diri? Karena dia kehilangan dikasih. Saudara, orang Kristen tidak ada yang bunuh diri. Meskipun dia dibenci, bahkan orang dekatnya, dia tahu bahwa dirinya dikasih oleh satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan dan Allah Bapa. Katakan amin. Tidak mungkin bunuh diri. Dan Tuhan berkata, aku memberikan manusia sebagai gantimu. Siapa? Putranya. Bahkan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ayat 5 apa? Oke, gak perlu. Ada satu pujian. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Tolong buka lebih dulu Roma 11 sebentar ya, kita akan nyanyi. Roma 11 ayat 20. Lihat saudara, saya mau tunjukkan satu anugerah itu satu kemurahan. Kemurahan bukan murahan. Ya, tapi kemurahan itu sebetulnya belas kasih Tuhan. Baiklah mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka dan kamu tegak tercacak karena apa? Iman. Janganlah kamu apa saudara? Sombong. Tetapi apa? Takutlah. Orang yang tahu dirinya mendapat kemurahan, saya percaya dia akan hidup takut Tuhan. Ayat 21. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, ia juga tidak akan apa? Menyayangkan kamu. 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Perhatikan. Orang yang mengerti hyper grace, dia tidak memanfaatkan Tuhan. Dia tidak memanfaatkan kemurahan Tuhan.
Maaf saudara, orang licik itu. Pengecut saya bilang. Kamu merendahkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kasih nyawa. Kamu mau alasan. Padahal lu mati kamu itu sudah sebetulnya. Kamu itu berdosa. Kamu itu diselamatkan. Pengecut kamu, saya bilang. Kamu gak lihat kekerasannya. Itu yang hilang di gereja Tuhan. Saudara, injak kasih karunia. Kemurahan itu dianggap apa? Jadi maaf ya saudara, manusia itu kan licik ya saudara. Dikasih ating, ngambil apa? Rempelo. Kurang apa? Kurang ajar. Sumpah saudara, saya tahu sampai sumpah ya nemen. Pengecut banget loh saudara. Jadi tahu nggak? Itu licik, kita itu licik. Kita ini kalau gini, dikasih kesempatan pintu lebar, dimanfaatkan gitu loh. Maka itu Tuhan kadang perlu kekerasan, diajar saudara. Bam! Baru saudara sadar. Silakan. Liciknya keluar. Padahal Tuhan ingin saudara ngerti kemurahan. Jangan memanfaatkan kemurahan Tuhan. Justru engkau takut Tuhan. Jangan pikir gini, gak apa-apa kok. Kita kan sudah diselamatkan, Rudi, sudah diselamatkan. Jadi dosa-dosa kecil gak apa-apa. Gak ke gereja gak apa-apa. Mari, gak pengajaran gak apa-apa. Ini pengecut. Bilang. Licik banget. Bisa ngerti saudara? Banyak enggak orang Kristen yang licik? Banyak enggak? Di sini tidak ada. Semua di sini orang-orang yang menghargai kasih karunia Tuhan. Saya ajar saudara, kalau Tuhan kasih kesempatan, jangan licik. Makanya perhatikan kemurahan Allah dan kekerasannya. Lihat dong, liciknya orang Kristen cuma lihat kemurahannya. Dia nggak lihat kekerasan Tuhan. Saya pendeta yang berani melepaskan murka Tuhan. Apa sampai hari ini Tuhan tidak keras? Siapa yang ngajarkan saudara Tuhan itu nggak ada kekerasannya? Siapa bilang? Kalau hari ini engkau masih licik, tapi engkau masih tetap diberkati, cepat bertobat. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Siapa yang jatuh? Udah dikasih kemurahan. Masih menyia-nyiakan kemurahan itu. Dosa, melawan Tuhan, berontak sama Tuhan, marah, protes, menggerutu. Lihat saudara, apa Tuhan diam? Saudara, saya kasih tahu, saya berdoa terus, tunjukkan Tuhan. Kalau kau memang ada, bukan cuma mujizat, kekerasanmu turun. Bukan cuma untuk orang-orang yang jatuh, tapi untuk kami ketika kami gak benar. Hajar Tuhan kami. Lebih baik jatuh di tangan Tuhan daripada jatuh di tangan dunia. Karena kita tahu bahwa di tangan Tuhan pertobatan terjadi. Sesuatu yang mulia, yang indah pasti terjadi. Mungkin duka cita bagi kita, tapi duka cita karena kehendak Allah menghasilkan pertobatan. Katakan amin. Tetapi duka cita karena dunia menghasilkan kebinasaan. Katakan amin. Ada ayatnya, ada ayatnya. Tolong buka 2 Korintus 7 ayat 10. Atau ayat 2 Korintus 10 ayat 7. Maybe 27:10, 2:10:7. Lupa saya. 27:10. Lihat saudara. Baca yang keras 1, 2, 3. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan. Tahu saudara duka cita? Hajaran. Bisa enggak Tuhan ngajar kita? Bisa. Duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan. Yang membawa apa? Keselamatan. Dan yang tidak akan
Tidak menyesal enggak saudara? Makanya jangan takut. Iblis itu ngintimidasi saya terus saudara. Ketika saya melakukan kayak gini, saya bilang tidak. Aku harus benar di hadapan Tuhan. Tapi ada hal yang aku enggak ngerti. Bersihkan Tuhan, bongkar Tuhan, hajar Tuhan, remukkan Tuhan, hancurkan Tuhan. Supaya aku kedapatan tak bercacat celah. Setiap hajaran akan mendatangkan duka cita. Siapa yang mau anak-anaknya bertobat, doalah seperti saya. Hajar anak-anakku. Hajar orang tuaku. Biar mereka jatuh di tanganmu. Supaya mereka bertobat. Jangan takut, jangan lindungi anakmu. Banyak orang tua melindungi anaknya. Jangan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan apa? Kematian. Ayatnya jelas. Kembali ke Roma 11 ayat 20 tadi. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. 23 coba bawahnya. No. Ayat berapa tadi? 20. Coba dicek aja. 21. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang asli. Siapa cabang asli? Israel. Israel aja dipotong. Kok saudara enak? Hah? Saudara mau licik di hadapan dia. Kecuali orang yang tidak kenal loh saudara. Ya. Gak bisa lah kita licik di hadapan Tuhan. Jangan tipu Tuhan lah. Jangan pura-pura lah saudara. Tuhan tahu kok. Kamu repot apa enggak, niat apa enggak, dia tahu kok. Gak usah tipu dia. Saudara mungkin bisa tipu saya. Alasan A, alasan B, alasan B. Tuhan enggak bisa ditipu. Aku tahu hatimu. Kamu enggak niat. Kamu alasan. Apa? Apa yang ditipu Tuhan? Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Loh Pak, barusan Bapak bilang dia mengasihi kita. Betul. Betul, tapi dia tidak menyayangkan kamu kalau kamu sombong. Kamu merasa ya, kemurahannya, anugerahnya itu murah. Iya, kamu anggap murah. Gereja berdiri kamu anggap murah. Dan berapa banyak orang menganggap murah gereja berdiri. Apa itu ibadah? Apa itu pengajaran? Apa itu pelayanan? Apa? Murah. Yang mengerti katakan amin. 22. Sebab itu perhatikanlah apa saudara? Kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Yaitu kekerasan atas orang yang telah jatuh, tapi atas kamu kemurahannya. Yaitu jika kamu apa? Jika kamu apa? Tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan apa saudara? Dengar, dipotong. Siapa yang mau dipotong? Angkat tangan cepat. Siapa yang mau dipotong? Angkat tangan cepat. Tidak ada ya? Saya bilang sama istri saya. Tuhan Yesus ajarkan. Kalau ada orang yang kamu tegur, dia bertobat. Ya, mari pelihara dia. Tapi kalau ada orang ditegur tidak mau bertobat, kasih kesempatan. Kalau tidak, potong. Tadi pagi saya katakan, tidak ada orang berani keluarkan orang dari gereja. Tapi saya katakan saya berani keluarkan orang dari gereja. Salah satu pendoa kita di Bali, tadi pagi saya saksikan. Pelayannya kurang ajar sama ibu gembala. Mulai WA menjurus hal-hal yang tidak benar. Suaminya marah, dipanggil, masih ngotot, out. Saya bilang, saya dukung. Itu Alkitabiah. Potong. Jika ada tanaman, tidak berbuah, ditebang sama Tuhan. Tetapi pekerjanya bilang, Tuhan kasih waktu 1 tahun, aku akan pelihara.
Tapi jika masih tidak berbuah, potong. Saudara, itu kita kerjakan. Kalau saya bilang potong, dipotong saudara. Lepas. Karena Tuhan akan potong saudara. Yang ngerti katakan amin. Ya udah Pak, dipotong sih, cari gereja lain. Cari gereja lain saya bilang. Masuk ada di Malang tuh 250 gereja. Cari, masuklah sana. Dan Anda akan duduk dengan tenang. Tapi satu hari engkau akan menyesal nanti. Percuma kok saudara. Kalau saudara ada di dalam satu gereja yang penuh urapan Tuhan ya, Anda pindah gereja lain, percuma. Tuhan tetap potong saudara. Karena ini kebenaran. Katakan amin. Terus, cukup. Jadi Bapak Ibu Saudara, anugerah itu satu kemurahan. Kemurahan itu belas kasihan. Nah, saya tergerak. Sebelum saya menyampaikan yang lain. Mungkin ini waktunya, kalau tadi pagi itu Pak Yan. Jujur, saya tuh tahu kesaksian Pak Yan waktu beberapa waktu yang lalu. Ketemu di tempat ini, di kantor bicara, dan saya cari waktu Tuhan. Kapan ini kesaksian? Ternyata tadi pagi. Nah sekarang saya mau undang supaya mengalami anugerah Tuhan bagaimana. Tolong maju ke depan Vio. Saudara kan tahu Vio ini kan sudah hampir mati. Sama Pak Hendi maju ke depan. Pak Hendi ngalami. Ya, dan Vio ngalami, silakan. Saksi 3 menit. Tolong kasih mic-nya aja. Pak Hendi ini dia saksi sempat hilang dan kita tahu semua. Tidak tahu kembali rumahnya. Tapi ini timingnya supaya umat Tuhan itu ngerti. Benar kok ngalami kemurahan anugerah. Haleluya. Karena kita tidak teori di sini. Kita mau praktek kehidupan Tuhan Yesus supaya nyata kemuliaan Tuhan tempat ini. Nah, ini yang saksi siapa dulu? Pak Hendi dulu apa Vio dulu naik? Papa dulu ya, terus kamu kan korbannya nanti. Haleluya. Oh, ini kalau hidup, wah ini nemu. Silakan. Iya, puji Tuhan. Sebenarnya tidak bisa saya mengatakan semuanya ini. Cuma yang ingin saya saksikan kemurahan Tuhan yang diberikan buat saya, terlebih untuk keluarga saya. Saat kejadian anak saya jatuh, hanya sekejap mata aja, dia saya suruh maju. Dia membantu saya untuk pasang asbes di rumah saudara. Dek, kurang maju sedikit asbesnya, tapi entah kenapa dia kok yang maju bukan asbesnya, tapi dia yang maju ke atap asbes yang nggak ada kayunya. Plus itu dia jatuh, saya tahu depan itu ngantem wastafel, belakang ngantem ubin dari keramik. Tingginya kurang lebih 3-4 meter itu. Saya lihat dia tidak bergerak, saya langsung lari ke bawah, saya tepuk-tepuk, dek bangun, sakit Pak, gitu dia bilang gitu. Puji Tuhan masih respon gitu loh. Langsung saya angkat ke sofa ruang tamu, dikasih minum. Apa yang sakit? Pusing Pak, gitu aja. Kemudian tambah lama, tambah besar kepalanya, dia tidak kuat. Terus kemudian saya telepon istri, saudaranya jemput ke rumah, ini gimana? Bawa ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit yang paling dekat. Sampai di sana, Pak,
mohon maaf, rumah sakit kami peralatan tidak lengkap. Bisanya ke RSU, Syariful Anwar atau RST atau ke Pandiniat Malah. Jam-jam waktu itu waktu kita bawa, jam mau buka puasa itu macet banget jalan raya itu. Tapi puji Tuhan, semua diberi kelancaran sama Tuhan. Sampai di rumah sakit ditangani langsung di CT scan, semuanya cepat banget. Sampai akhirnya saya dipanggil ke ruangan dokter, ditanya, Pak ini nggak bisa, mesti operasi, tolong disiapkan dana kurang lebih 50 juta. Saya cuma bisa bilang, siap, gitu aja. Tapi entah kenapa sambil menunggu hasil CT scan sama rongsennya itu, saya dipanggil lagi sama petugasnya, Pak ini nanti kalau sampai jam 12 malam dia tidak muntah lagi, boleh dibawa pulang. Loh, kok tadi dibilang suruh operasi, tapi sekarang dikatakan bisa pulang. Iya Pak, saya bawa pulang saja. Saya tanya si Vio, gimana? Pulang aja Pak, aku enggak suka di sini, dia bilang gitu. Sama rumah sakit enggak ada yang suka. Tapi sampai akhirnya kita bisa pulang, kemudian support dari gereja, dari teman-teman semua, akhirnya Vio bisa pulih sampai sekarang dan bisa melayani Tuhan kembali. Terima kasih buat kasih anugerah Tuhan. Terus bentar, dari kejadian Vio, kenapa bisa membuat Pak Hendik pelayanan lagi? Itu yang perlu kita dengar, bukan sakitnya Vio, karena ini korbannya. Gitu loh, kenapa yang hilang kok bisa kembali, apa yang didapat apa, gitu. Seperti yang dikatakan Pak Feb tempo hari itu juga, ini adalah teguran, bukan cobaan dari Tuhan, tapi teguran supaya saya kembali melayani Tuhan. Amin. Sekarang Vio ya Pak Vio, yang ngalami harus lewati dan Tuhan pakai kamu untuk mengembalikan Papa, untuk melayani. Puji Tuhan cuma menambahkan cerita yang dari awal. Sebelum saya jatuh itu keadaan saya kayak sudah nggak sadar. Sebelum Papa sebelum Papa ngasih Aspes. Ya, ngasih paspes itu aku udah nggak sadar. Tiba-tiba udah di rumah sakit, nggak tahu itu memang rencana Tuhan apa gimana. Ya seharusnya memang rencana Tuhan biar Papa kembali melayani Tuhan, gitu aja. Dan Bapak Ibu Saudara perlu ketahui, kalau bukan karena Tuhan ya tidak mungkin, harus operasi. Butuh dana yang besar. Tapi oleh kehendak Tuhan, ya toh, rencana Tuhan ketika melihat papanya mulai bertobat, berbalik, dia lakukan kesembuhan. Hanya sepele saudara, luar biasa. Kalau bisa berdiri tidak mungkin. Saya ada di rumah sakit, doakan, tidak mungkin. Tapi sekarang bisa sehat, ya. Karena itulah kemurahan Tuhan. Katakan amin. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Umat Tuhan, juga yang di rumah, katakan oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Oke, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, tema kita mengerti dan mengalami anugerah. Bukan cuma ngerti, apa artinya? Ada banyak orang ngerti anugerah. Anugerah, kasih karunia, Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Hafal, ngelontok, percuma saya bilang. Justru mereka akan menjadi orang licik karena mereka tidak ngalami. Saudara, Tuhan bekerja terus dalam segala hal. Tolong backsoundnya. Jadi apa respon saudara untuk mengetahui bahwa anugerah itu adalah satu kemurahan. Orang yang mengetahui bahwa anugerah itu kemurahan, sadar. Sebagaimana Pak Hendi. Saya percaya Pak Hendi tidak akan berani melakukan lagi. Saudara, Pak Hendi ini pertobatan pertama saya melayani. Pak Hendi ini bukan orang percaya. Mbak Maya juga. Sempat mualaf juga. Tapi sesuatu, setan bekerja. Makanya saudara, minta maaf ya. Kesombongan, kelicikan kita, tegar tengkuk kita, yang membuat kita jatuh. Mungkin kita tidak berzina, tidak ngerampok, tidak mencuri, tapi kita mulai keras sombong. Iblis masuk, dikunci saudara. Covid itu hilang, saya kehilangan. Jujur saudara, saya sudah hampir potong gitu. Tapi di sini saya bilang, Tuhan, tidak mungkin ini. Begitu view jatuh, saya tahu saudara, saya panggil langsung. Ini bukan cobaan, tapi teguran. Saudara, orang Kristen akan mengalami cobaan. Gak apa-apa, berbagai cobaan. Tapi saudara harus tahu, mana yang cobaan, mana teguran. Kalau teguran, bertobat. Ketika pertobatan, niat terjadi. Saudara, aduh cepat sekali pemulihan itu pada waktu saya udah bilang. Paskah harus ikut. Ya, itu jatuhnya Jumat Agung itu. Ya, pendarahan, harus operasi. Tapi cara Tuhan pakai cara yang luar biasa. Ada orang memberikan satu obat Cina, angkung, satu angkung. Kemudian saya belikan lagi satu angkung, selesai. Harusnya operasi, kita nunggu. Saya melihat ini percepatan. Saya pribadi ngelihat saudara, Tuhan sedang kerja. Makanya sesuatu duka cita yang dari Tuhan pasti dia akan mendatangkan penyesalan. Kita saksi pun akan menjadi berkat. Amin. Tidak perlu menyesal. Tapi sekali lagi jangan main-main. Saudara, apa yang dialami Pak Hendi itu teguran. Jangan pernah melawan Tuhan. Melawan gerejanya. Melawan pekerjaannya. Jangan pernah melawan. Kalau Tuhan menegur itu karena dia mengasihi saudara. Tepuk tangan. Jadi apa? Ayo takut Tuhan. Saya takut saudara. Rasul-rasul berkata kami ini hidup dengan penuh ketakutan. Menumpang di dunia. Yang kedua jangan sombong. Dan hidup dalam belas kasihannya. Firman Tuhan berkata asal kamu tetap tinggal dalam kemurahan. Kemurahan Tuhan itu bukan hanya kehidupan kekal. Kita kemurahan Tuhan itu ada tiap hari. Engkau lihat kemurahan. Sadari. Saya itu selalu doa gini. Tuhan, aku mau menjadi anak. Ya, kan kita anak. Walaupun kita belum lulus. Nanti Tuhan akan melihat ujiannya. Lulus enggak? Masuk enggak hidup kekal? Saya bilang, aku mau menjadi anak yang menyenangkan Bapa. Anak menyenangkan Bapa itu gini loh. Tidak perlu dimarahi, dia sadar. Dan itu saya lakukan. Saya tidak mau membuat Bapa marah.
Saya mau nyenangkan. Saya tahu saya salah, saya langsung bertobat. Tidak perlu ditegur Bapak. Sama seperti kalau saudara punya anak. Ada anak-anak yang harus dipukul. Anak ini bertobat. Tapi ada anak yang dipelototi aja sudah bertobat. Nah saya mau jadi anak yang kedua itu. Ngelihat Bapak melotot itu aja ya. Melengos gini aja, sadar diri saya. Termasuk kalau saya melengos, sadar saudara. Ini enggak, saya melengos, guyang-guyu malah. Gak pernah sadar. Dibentak aja gak sadar kok. Gitu. Dibentak-bentak guyu. Dipikir saya ini ngelawak. Ya le, anaknya Dian. Saya khotbah guyang-guyu. Ya anaknya masih bayi. Bayangin saya teriak bentak itu loh. Tidak sadar. Jadilah anak itu tidak perlu dibentak. Katakan amin. Itu orang hidup dalam kemurahan. Tuhan tahu tak? Dan saudara saya mengatakan kalau orang hidup dalam kemurahan Tuhan. Dia setiap hari akan menerima kemurahan Tuhan. Saudara akan melihat sesuatu yang di depan saudara. Yang saudara hadapi apapun. Tuhan memberi kemurahan. Orang lain sukar, Anda mudah. Orang lain tidak bisa, kamu bisa. Karena itu kemurahan Tuhan. Kamu dispesialkan. Orang yang dispesialkan Tuhan itu karena dia hidup dalam kemurahannya. Belas kasih Tuhan. Yang ketiga, anugerah artinya pertukaran hidup. Kunci ayat. Saudara, khotbah ini semua adalah pengalaman. Gak bisa cuma teori. Apa artinya anugerah? Grace. Apa artinya grace? Anugerah itu apa? Pertukaran hidup. Kejadian 22 ayat 9 sampai 16. Tolong buka, saya tunjukkan. Supaya kita tahu anugerah, hyper grace itu gak murah. Hyper grace gak seperti yang dikatakan orang-orang pendeta apa siapapun di luar. Kamu mau pakai pakaian pelacur, kamu mau gak ke gereja, kamu gak mau ikut kegiatan rohani, gak pelayanan, Tuhan tetap mengasihi kamu. Siapa yang ngajarin? Tadi pagi saya sudah katakan, hai wanita-wanita Kristen jangan pakai pakaian pelacur. Dan pakaian pelacur harus dibuang dari kekristenan. Karena itulah yang membuat saudara masuk neraka. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ini Abraham kisahnya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu. Diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Ya, saudara, Abraham pribadi yang taat. Tuhan bilang, anakmu yang ditunggu 25 tahun. Saudara, persembahkan. Ya saudara, Abraham taat. Dikasih anak tunggal satu-satunya. Dan dia mau bunuh. Saudara tahu, anak ini akan dibunuh. Tapi saudara tahu, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan itu pertukaran hidup. Memang Allah perintahkan untuk menguji hati Abraham. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang. Apa saudara? Engkau takut akan Allah. Apakah Tuhan masih mendapati kita, hamba-hambanya orang Kristen seperti Abraham? Tuhan itu ngelihat saudara, hati saudara. Apakah engkau takut akan Allah? Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada aku. 13. Lalu Abraham menoleh. Ya saudara. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran. Menggantikan anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Allah Yehovah Jireh. Saudara tahu, pertukaran hidup itu dia menyediakan keselamatan buat saudara. Harusnya saudara yang mati,
tetapi anak tunggalnya Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Harusnya saudara dan saya yang masuk neraka, tetapi Tuhan Yesus harus menanggung semuanya. Supaya apa? Supaya saudara dan saya mendapatkan hidup kekal. Katakan amin. Ada satu pertukaran. Di atas gunung Tuhan akan disediakan. Jangan bunuh anakmu Abraham. Lihat, ada domba. Saudara, sadarkah Bapak Ibu Saudara dan saya ini adalah orang-orang yang sesungguhnya ditukarkan. Kalau saudara tahu bahwa grace itu pertukaran hidup, maka respon saudara apa? Saudara persembahkan hidup. Yang kedua, saudara pakai hidupmu untuk melayani Tuhan. Yang ketiga, engkau menjaga hidupmu sebaik-baiknya. Tepuk tangan. Ketika saya merenungkan ini, Tuhan, ada yang salah di tengah umatmu ini. Kenapa aku sulit ngajak doa pagi sulit, pengajaran sulit, doa malam sulit. Tuhan katakan mereka tidak ngerti anugerahku. Terutama yang anak-anak muda ini saudara. Saudara, waktunya akan tiba kita akan menyesal. Tanggal 4 nanti saya ke Surabaya, saya akan bangkitkan generasi orang tua. Kita mau bikin kebangunan rohani untuk orang tua. Kalau selama ini orang tua dianggap pensiun, tidak. Saya kumpulkan yang 70, 80, 50 tahun ke atas. Kita bakar roh mereka, mereka menjadi Kaleb. Saudara, satu pekerjaan yang besar. Kalau orang tua bangkit, anak-anak muda akan bangkit. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, muncul roh. Kami tahu hidup kami penyembahan Tuhan. Saudara, tidak ada lain. Hidupmu adalah penyembahan. Katakan amin. Oh, haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari katakan di hadapan Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada bukan karena kekuatanku. Mari umat Tuhan semua katakan. Ku tahu ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
Tuhan mencari penyembah yang benar. Amin. Satu hari kata Tuhan Yesus, kamu tidak akan menyembah Allah di gunung ini, di kota ini, bahkan Yerusalem. Tetapi engkau menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bagaimana saudara bisa menjadi penyembah yang benar? Bagaimana waktu sela? Bagaimana saudara bisa menjadi pemuji yang benar? Pemusik yang benar? Ketika kau menyadari bahwa anugerah itu adalah satu pertukaran hidup. Hidupmu ditukar, Allah menyediakan bukan cuma makan minum. Tapi Allah menyediakan domba, yaitu Yesus Kristus. Saudara, saya menjadi worship leader. Dimanapun saya worship leader. Kapanpun saya worship leader. Saya penyembah. Kenapa saya bisa menyembah? Karena saya mengerti anugerah. Yang terakhir, saudara, anugerah itu adalah permulaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Sebelum saya tutup, mari kita ngerti. Anugerah itu permulaan baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Tolong terus. Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya apa? Yang baru sudah datang. Katakan amin. Ibrani 9 ayat 13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya, apa saudara? Darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Supaya kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Supaya saudara bisa ke gereja, gitu loh saudara. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita apa saudara? Menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan apa saudara? Kekudusan kita dalam apa? Takut akan Tuhan. Jadi tidak mungkinlah orang yang mengerti anugerah Tuhan kemudian dia tidak ke gereja, tidak pelayanan, dia tidak sungguh-sungguh. Tidak mungkin. Dia hanya bertamengkan pengertian kasih karunia, tapi kamu tidak ngalami. Kalau kamu ngalami, kamu akan menjadi the truth worshiper. Mungkin saudara bukan pemuji yang ada di atas mimbar, tetapi saudara di bangku saudara engkau menjadi penyembah yang benar. Penyembahan saudara diurapi Tuhan. Saya pesan WL harus ngerti kebenaran. Saya bersyukur ya, pemusik kita, pemuji kita, waktu pengajaran mereka hadir. Saya percaya urapan Tuhan semakin ditambahkan dengan pengertian. Katakan amin. Itu rahasianya. Kalau mau jadi WL yang benar-benar diurapi, bukan cuman pinter nyanyi, tapi dia mengalami Tuhan. Dia ngerti anugerah. Maka ketika dia angkat tangan, urapan dari surga turun dan memberkati setiap umat Tuhan. Supaya umat Tuhan mengalami pertobatan. Roh takut akan Tuhan turun. Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Katakan amin. Tuhan membuka pintu yang lebar saudara. Jangan sia-siakan kasih karunia dan jangan injak-injak. Kalau saudara ngerti bahwa saudara sudah diselamatkan, saudara menerima Tuhan Yesus, mari saudara responi dengan apa? Menjaga kesucian hidup. Dan hidup dalam kesalehan. Maka saudara, engkau akan hidup from grace to grace. Tepuk tangan. Saya undang bagi berdiri.
Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenun serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan Kau Rajaku. Mari saudara naikkan pujian ini. Memilihku sebelum ku ada. Jemarimu, angkat suaramu. Juga yang di rumah, tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan Kau Rajaku. Bapa, kami terima anugerah-Mu. Kami jaga anugerah-Mu. Kami hidupi anugerah-Mu. Bahkan kami tetap tinggal di dalam anugerah-Mu. Karena anugerah-Mu itulah yang membawa kami mencapai kepada destiny-Mu, rancangan-Mu yang penuh. Biarlah melalui firman yang hamba sampaikan pagi dan sore, umat Tuhan menyadari betapa besar anugerah-Mu, sehingga kami meresponi dengan memberikan hidup kami menjadi hamba-hamba Allah, menjadi penyembah yang benar,
menjaga hidup kami sebaik-baiknya. Hidup kudus, tak bercacat celah, hidup saleh. Kami semakin rajin ibadah, pengajaran, doa malam, doa pagi. Karena itu anugerah-Mu, oleh darah putra-Mu kami diselamatkan dan kami boleh beribadah menyembah Allah yang hidup. Biarlah roh takut akan Allah menguasai hati kami ya Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan untuk membantu saudara-saudara kami yang terkena bencana alam. Banjir di Malang Selatan, daerah Sitiarjo sekitarnya. Engkau memberkati umat-Mu yang memberikan persembahan malam hari ini, baik langsung secara onsite ataupun melalui rekening. Engkau mengurapi Bapa, biar menjadi berkat bagi saudara-saudara kami. Hamba kembalikan segala pujian hormat-Nya bagi-Mu, bagi putra-Mu Yesus Kristus, serta Allah Roh Kudus selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan dan mau memberikan persembahan sore hari ini bagi bencana banjir, bersama saya katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita.